semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan tim saya yang telah ikut berpartisipasi dalam melakukan presentasi pada kesempatan ini. Sebelum itu, pertama-tama izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Asbar dan beberapa rekan tim saya, yaitu yang pertama Muhammad Susilo Ikhlasul Azhar, yang kedua Andi Muhammad Fatir, dan yang ketiga Matahari Kasmi. Kami di sini akan mempresentasikan terkait materi, yaitu mengenai perlindungan konsumen. Yang pertama yang perlu kita ketahui teman-teman bahwa perlindungan konsumen itu merupakan upaya untuk melindungi hak-hak konsumen dari kerugian yang mungkin terjadi akibat tindakan pelaku usaha. Kemudian ini mempunyai dasar hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UUPK, sehingga peraturan ini memiliki tujuan yaitu menjamin keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen. Adapun dasar hukum perlindungan konsumen itu bisa dilihat dari beberapa peraturan yang berlaku. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UUPK. Kemudian ada pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak atas perlindungan hukum. Adapun peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 tentang kewajiban label barang. Kemudian ada undang-undang lainnya yang terkait, yaitu Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Kesehatan serta lain-lainnya. Kemudian melangkah ke materi selanjutnya, yaitu mengenai penjelasan hak konsumen, di mana di dalam hak konsumen itu tentunya ada beberapa poin yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama itu hak atas informasi, bahwa konsumen berhak mengetahui detail produk sebelum membeli. Contohnya di sini yang terlihat pada gambar, di gambar ini ada Macfood. Nah, di situ juga tertulis labelnya Macfood dan kemudian identitasnya itu bumbu dapur. Nah, di situ kita perlu mengetahui identitas yang ada pada produk tersebut. Kemudian ada hak atas kompensasi. Konsumen yang dirugikan seperti barang rusak harus mendapat penggantian. Kemudian ada hak memilih, di mana di sini konsumen tidak boleh dipaksa membeli produk tertentu. Next. Kemudian ada hak konsumen. Nah, hak konsumen meliputi informasi yang benar, jelas, dan jujur. Kebebasan memilih barang atau jasa, mendapatkan kompensasi jika dirugikan, perlakuan yang tidak diskriminatif. Nah, kemudian perlindungan konsumen juga itu yang perlu kita pahami di sini bersama, bahwa di dalam perlindungan konsumen itu, selanjutnya yaitu perlindungan konsumen. Kewajiban konsumen. Yang pertama, membaca dan mengikuti petunjuk penggunaan barang atau jasa. Selanjutnya, membayar sesuai dengan kesepakatan, menjaga barang yang sudah dibeli, menghormati hak pelaku usaha. Kewajiban dari seorang pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar dan transparan, menjamin kualitas barang dan jasa sesuai standar, bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen, tidak melakukan praktik penipuan atau iklan menyesatkan. Dan yang terakhir adalah hak pelaku usaha, yaitu untuk mendapatkan bayaran sesuai kesepakatan, perlindungan hukum atas konsumen yang tidak bertanggung jawab, memberikan syarat dan ketentuan untuk produksi jasanya. Itu tantangan perlindungan konsumen. Rendahnya kesadaran konsumen, lemahnya penegakan hukum, banyaknya barang ilegal, dan kurangnya pengawasan terhadap pelaku usaha menjadi penyebab utama kerugian konsumen. Lembaga perlindungan konsumen. Yang pertama yaitu lembaga BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu untuk menyelesaikan konsumen dan para pelaku usaha. Dan lembaga selain itu yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, yang berfungsi untuk mengedukasi dan advokasi hak konsumen. Baik, selanjutnya yakni terdapat peran dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, yakni mengawasi peredaran produk di pasar. Selanjutnya ini adanya sengketa konsumen, yang dimana terdapat 4 penyelesaiannya, yakni pertama jalur litigasi, lalu ada mediasi melalui BPSK, lalu yang ketiga ini melalui pengadilan, yang dimana jika sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan, dan selanjutnya yakni konsumen dapat meminta bantuan YLKI. Baik, mungkin kita bisa langsung masuk ke studi kasus. Yang pertama yakni ada produk kosmetik yang berbahaya tanpa izin edar yang dapat mengganggu kesehatan konsumen. Dan baru-baru ini di Makassar viral terkait hal tersebut. Nah, dampaknya yakni konsumen mengalami gangguan kesehatan seperti iritasi kulit, badan, penyakit serius lainnya. Dan adapun solusi yang kami tawarkan yakni harus produk tersebut harus ditarik dari peredaran oleh pelaku usaha serta memberikan kompensasi kepada konsumen, dan pelaku usaha tersebut harus dikenakan sanksi hukum. Nah, untuk konsumen kami berikan solusi yakni meningkatkan edukasi tentang bagaimana cara dalam memilih produk tersebut. Selanjutnya yakni regulasi terkait produk ilegal tersebut harus diperkuat sehingga dapat mencegah peredaran barang yang berbahaya. Selain itu, terdapat adanya akses pengaduan yang mudah dan responsif yang dapat diberikan oleh konsumen kepada baik itu penegak hukum maupun yang lain. Dan untuk pelaku usaha yakni
bagaimana pelaku usaha dapat menjaga kualitasnya dan bisa juga transparan terkait informasi yang harus diberikan kepada konsumen dan hingga dapat menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan konsumen. Lalu upaya pemerintah yakni harus adanya penegakan hukum yang lebih pasti dan adanya fungsi BPSK dan LK harus diperkuat sehingga hal tersebut bisa mencegah barang ilegal atau tidak sesuai standar. Baik, selanjutnya adalah rekomendasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran konsumen melalui kampanye edukasi publik agar mereka lebih memahami hak dan kewajibannya. Pelatihan bagi pelaku usaha juga penting untuk memastikan mereka memahami standar kualitas dan etika bisnis. Selain itu, kolaborasi antar pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat perlu diperkuat untuk mempercepat penyelesaian masalah perlindungan konsumen. Kesimpulan yang dapat kita ambil, perlindungan konsumen merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Konsumen juga perlu diberikan edukasi agar lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka, sementara pelaku usaha harus menjaga kualitas produk dan atau jasa mereka transparan dalam informasi dan menghindari praktik yang merugikan. Pemerintah juga memiliki peran yang penting dalam memperkuat regulasi, penegakan hukum, dan pengawasan pasar untuk mencegah pelanggaran. Kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat dan penyediaan akses mudah untuk pengaduan dapat mendukung penyelesaian masalah konsumen secara efektif. Upaya bersama ini bertujuan menciptakan lingkungan pasar yang adil, aman, dan bertanggung jawab bagi semua pihak. Terima kasih banyak, Saudara Matahari. Mungkin teman-teman itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.